Selamat sore Pak Hendra. Selamat sore, Mas. Pak Hendra, jadi bagaimana awalnya hingga polisi menyimpulkan bahwa korban dibunuh oleh ayah tirinya? Apa yang menjadi titik terangnya Pak Hendra? Baik, begini. Pada awalnya kami itu menerima laporan adanya temuan mayat anak kecil berumur 5 tahun di dalam toren air. Tentu saja kondisi ini bukan merupakan hal yang biasa. Kami menduga ada tindakan kekerasan. Oleh karena itu kami melakukan olah TKP. Di TKP kami kemudian melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Dijadikan satu, dirangkai. Untuk melengkapi, kami pun mengirim jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi mengatakan bahwa ada sejumlah air dalam paru-parunya, artinya tenggelam meninggalnya. Kemudian kalau kita melihat di TKP, tidak mungkin rasanya anak kecil umur 5 tahun bisa naik sampai ke atas sana dan berpikiran seperti itu. Kemudian kami dalami dan akhirnya ada pengakuan daripada tersangka yang ternyata adalah ayah tiri dari korban itu sendiri. Dan kita ketahui bersama bahwa tersangka inilah yang menunjukkan di mana lokasi korban. Karena malam itu dinyatakan hilang oleh keluarganya. Demikian. Jadi sebelum polisi menemukan tersangka, pelaku sendiri yang mengakui perbuatannya Pak Hendra? Oh bukan. Jadi pada saat pagi hari mereka melaporkan ke polisi, ke polsek terdekat, melaporkan bahwa anaknya hilang. Setelah itu mereka sama-sama mencari. Pada saat mencari ini, pelakulah yang mengarahkan mencarinya di atas rumah, bagian rumah itu. Kemudian ditemukan. Setelah kita lakukan pendalaman kepada tersangka ini, akhirnya ada pengakuan dan keterangan dari tersangka bahwa memang dialah yang menghabisi korban ini. Demikian. Alasannya kenapa Pak Hendra pelaku tega menghabisi korban? Ya, jadi si ayah tiri ini nikah siri dengan ibu kandung daripada korban. Saat itu malam pulang ke rumah tanpa disertai dengan ibu kandungnya. Si anak ini kemudian menanyakan kepada pelaku di mana ibunya, kemudian mengucapkan kata-kata yang kasar. Ini harus kita maklumi juga atau kita dalami kenapa anak kecil umur 5 tahun bisa mengeluarkan kata-kata kasar. Dan ternyata memang anak ini anak jalanan sering diajak ibunya untuk melakukan ngamen di daerah Kota Bandung. Iya. Karena kata-kata kasar inilah yang memicu si pelaku untuk menghabis korbannya dengan cara membawa anak tersebut ke bagian atas, kemudian memasukkan korban dan dipegangi tangannya, dipegangi kakinya, sementara bagian kepala masuk kepada airnya. Setelah 10 menit tidak bergerak, baru kemudian dilepas dan ditutup kembali torennya. Di samping kata-kata kasar ini, ternyata pelaku juga sudah dipengaruhi minuman keras ditambah obat-obatan keras. Sehingga tidak bisa mengontrol emosinya pada saat anak tersebut mengeluarkan kata-kata yang kasar. Demikian, Mas. Kalau misalkan tadi pelaku juga yang pertama kali mengaku menemukan korban, artinya pelaku juga sadar tidak sepenuhnya terpengaruh ya Pak dari keterangannya. Pada saat ya kan kejadiannya pada saat malam hari, kemudian mungkin pagi hari itu mulai sadar, kesadarannya mulai muncul dan ingat bahwa tadi malam itu memasukkan korban di atas toren, kira-kira seperti itu, Mas. Baik, Pak Hendra, bagaimana sebetulnya latar psikologis dari pelaku ini sepanjang pemeriksaan seperti apa sebetulnya Pak Hendra? Ya, ini sedang kita lakukan proses pemeriksaan dan pendalaman juga terhadap psikologisnya. Masih belum ada hasilnya. Yang jelas pelaku ini masih relatif muda, kemudian bekerja sebagai pengamen, mungkin kehidupan keras di jalanan, sehingga begitu ada kata-kata ini menjadi pemicunya. Demikian, Mas. Pak Hendra, kalau keterangan dari keluarga terdekat, sebetulnya bagaimana kedekatan antara pelaku dengan korban? Karena kita tahu bahwa korban juga tinggal bersama neneknya ternyata. Iya, betul. Ya memang anak ini, kami juga sudah bekerja sama dengan instansi terkait untuk mendalami bagaimana lingkungan di situ, sehingga anak ini bisa berkelakuan atau mengeluarkan kata-kata kasar. Dan kita tahu bahwa mereka ini hidup di jalanan, artinya sebagai pengamen. Mungkin inilah yang memicu anak tersebut sering
sering memarahi pelaku, demikian. Jadi bukan hanya alibi semata, pelaku mengaku kerap kesal kepada korban, Pak Hendra. Iya betul. Beberapa kali menurut keterangan anak ini memang sering berkata-kata yang kasar, demikian. Pak Hendra, apakah ada indikasi bahwa pembunuhan ini sudah direncanakan sebelumnya? Kalau mengacu kepada olah TKP maupun keterangan dari pelaku, ini spontan. Spontan dilakukan saat itu juga. Di samping itu ada pemicunya yaitu minuman keras. Demikian. Ketika kejadian tidak ada yang mengetahui karena kalau kita lihat rumah itu begitu berdekatan, Pak Hendra. Tidak ada yang menaruh curiga. Tidak ada yang mencuriga. Demikian. Baik, apa yang disampaikan pelaku, bagaimana tiba-tiba pelaku memiliki ide menyimpan jasad korban di dalam toren? Itu spontan saja, membawa ke atas, kemudian karena mungkin kesal, sering diomeli atau ditegur dengan kata-kata yang kasar, muncullah saat itu juga niat untuk menghabisi korbannya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Hendra Kurniawan, Kombes Hendra Kurniawan, Kapolresta Bandung, telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang.